negara serikat daripada negara kesatuan. Kalau negara serikat itu kayak Amerika misalkan, Inggris, Malaysia juga serikat ya, Malaysia. Serikat. Oh ya, Hatta. Ya, Hatta. Hatta itu dari Sumatera Barat bukan sih? Gimana? Hatta itu sukunya itu dari Sumatera Barat. Nggak tahu. Betul. Ya kan? Iya. Iya, tapi waktu itu Bung Karno itu sempat mendapatkan wakil presiden. Jadi waktu itu tuh nggak pakai wakil presiden sebenarnya. Setelah apa ya? Saya lupa itu. Aku lebih percaya perkataan Hatta daripada perkataan Bung Karno. Hatta itu jenius, gila itu. Jenius Hatta itu. Jadi ya itulah, pokoknya intinya begitulah. Sejarah itu ya macam-macam lah. Kadang-kadang begini ya, sejarah yang terbukti apakah benar-benar orisinil apa yang dikatakan sejarah dengan fakta yang terjadi di masa lampau. Kadang-kadang enggak juga. Tapi ada sejarah yang disepakati. Tahu nggak salah satu sejarah yang disepakati akhirnya masuk dalam kurikulum basis kompetensi kita? Teori Charles Darwin. Iya ya. Itu bangsat kan teori evolusinya dari kera itu dipakai kan, disepakati dan masuk kurikulum pula lagi. Padahal Charles Darwin nggak pernah mengatakan bahwa kita dari kera, nggak pernah. Darwin difitnah, nggak pernah. Tapi dipakai di kurikulum kita. Ini bangsatnya konsensus ini, jahatnya konsensus, kesepakatan dia. Makanya, aduh, bayangkan ya, Darwin itu dia bukan melahirkan teori, tapi dia berhipotesa. Dia berhipotesa juga bukan dengan kera, tapi dengan burung. Nama burungnya aku lupa nama burungnya. Nah, yang namanya teori evolusi, kalau dia melahirkan teori, dia harus terbukti. Bayangkan, evolusi terjadi itu, kurun waktunya lama, sedangkan umur Darwin itu berapa tahun? 70 tahun. Emang Darwin sempat menyaksikan evolusi itu. Makanya dia berhipotesa. Tapi kok diklaim masuk pula lagi dalam kurikulum Indonesia ini, padahal di luar negeri nggak pernah make itu. Indonesia make. Bobroknya Indonesia ini gitu. Indonesia make. Masuk ke pelajaran biologi. Gila nggak itu? Jadi itu makanya aku makin kesini aku makin sadar bahwa aku nggak mau berkiblat ke konsensus juga. Nggak mau aku berkiblat ke konsensus. Karena konsensus ini paling bahaya. Bentar ada telepon. Bentar, saya sapa dulu. Gurunda Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang ada di sini, semangat pagi. Dilanjut, saya nyimak. Silakan. Itu Bang pengembar akalnya ada telepon katanya. Iya. Ini lagi bahasa apa rupanya? Enggak, ngobrol-ngobrol biasa aja ini. Oke. Sambil nunggu diskusi, belum ada diskusi. Iya, Tuan Guru, ini sedang membahas soal bagaimana Demian itu membedah soal-soal agama ini dengan menggunakan referensi tunggal. Ini kan cacat nih kalau pakai referensi tunggal. Enggak ya Demian ya, bercanda ya. Maksudnya dia hanya menggunakan referensi tunggal. Nah, sedangkan saya ya, mualim ya, saya bilang untuk memahami sesuatu itu kita harus butuh banyak referensi. Misalnya bicara soal budaya-budaya Kristen, berarti kan pendekatannya itu bukan hanya pendekatan teologi saja, bukan pendekatan kitab suci saja, tapi pendekatan kultural. Sehingga kita tahu bahwa alasan Yesus disalib itu bukan hanya karena dia mengaku Tuhan sehingga orang Yahudi itu menghukumnya, kan begitu. Bukan hanya itu, kita lihat dulu pendekatan kultural, bahwa ada nggak di situ sisi politis untuk mempertahankan hierarki, monarki, ya tujuan-tujuan politis lah. Kan begitu. Jadi banyak di alasannya, sehingga kita dapat satu kesimpulan. Makanya tadi saya kasih contoh juga, bahwa contoh salah satu bahayanya referensi tunggal, pada saat pada saat mazhab gravitasi itu memperkuat teorinya tentang bahwa benda jatuh dari atas ke bawah itu make hukum gravitasi, itu akan ditentang dengan mazhab relativitas. Makanya saya bilang untuk mengetahui satu konsep kita itu saja untuk menjelaskan benda jatuh dari atas ke bawah itu menggunakan 3 cara, 3 elemen. Pertama hukum, yang kedua prinsip, yang ketiga teori. Hukum gravitasi, prinsip Archimedes, teori relativitas, saya bilang. Dan 3-tiganya ini, penemunya ini bukan penemu yang sembarangan. Ini penemunya ini para fisikiawan semua.
Salah satunya siapa? Isaac Newton. Isaac Newton itu masuk orang nomor 2 paling berpengaruh di bumi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu nomor pertama. Yang kedua Isaac Newton, yang ketiga Yesus, nomor 7 Paulus. Kan gitu ya. Nah, Isaac Newton bertentangan dengan Archimedes dan bertentangan dengan Einstein. Sedangkan Einstein dapat Nobel juga gitu. Mereka kontradiksi, tetapi tiga-tiganya benar. Begitu. Maka saya bilang, tadi Demian mengatakan bahwa bahasa pertama, kan kita ribut soal bahasa pertama itu adalah bahasa Hebrew, tadi Tuan Guru. Jadi asal mulanya ini bahasa Ibrani. Sedangkan saya memburu asal usul bahasa pertama kali, kan begitu. Saya bilang bahasa pertama kali itu Hebrew itu masih bahasa anak baru, gitu. Bahkan Babilonia di Mesopotamia itu peradaban tertua, ya Mesir Koptik itu juga masih anak baru, kan gitu. Banyak pakar ilmu linguistik mengatakan bahasa itu sudah ditemukan ya pertama kali itu 60.000 tahun yang lalu, 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, kan begitu. Lalu bertentangan juga lagi dengan dengan beberapa ilmuwan yang mengatakan Neanderthal yang 250.000 tahun yang lalu mereka sudah ada ritual animisme dinamisme. Dari mana? Dari pemakaman mayit, yang mana mayit yang mati, jasad yang mati di kaum mereka itu dikasih bunga kepalanya. Artinya di situ sudah ada ritual yang berhubungan dengan spiritual. Bagaimana mungkin mereka bisa berritual tanpa ada bahasa di situ, tanpa ada komunikasi? Berarti bisa jadi bahasa tertua itu ternyata 250.000 tahun yang lalu, bukan dibawa oleh Adam. Nah, maka itu saya bilang sama Demian, ini kita harus cari akar-akarnya dulu, baru nanti kita paham gitu. Ini kan ribut ini soal bahasa Aramaik, Semitik, Hebrew, Arab, kan gitu Tuan Guru. Iya, saya mengerti penjelasannya. Ini kalau dalam penelitian. Silakan Demian. Kalau yang kita lihat, jangankan penjelasan, saya tidak menolak penjelasan itu. Tapi kalau biasanya para peneliti meneliti tentang bahasa tertua, yang mereka teliti kan bahasa yang kita mengerti, bahasa yang diucapkan oleh manusia kan. Nah, makanya ada yang bilang bahasa Suryani, ada yang bilang bahasa apalagi Mesopotamia dan sebagainya. Jadi kan bahasa yang kita pakai, manusia pakai, bukan bahasa. Kalau tadi kan Bro menjelaskan bahasa bunyi dan bahasa segala sesuatu, tidak ada yang membantah itu. Nah, terus kan poin yang pertama kan mengenai kita membahas tentang penyaliban Yesus Kristus. Nah, cuman kan penjelasan Bro kan kalau menurut saya kan udah terlalu jauh. Nah, kalau misalkan dibilang bahwa cara untuk memahami penyaliban Yesus faktornya apa sehingga dia disalib. Nah, sekarang dibandingkan saja kita cari mulai dari namanya misalkan budaya, terus cerita-cerita yang ada pada masa itu kan kita lihat, kita pelajari dan dibahas gitu loh. Kalau dengan itu, kan saya tidak menolak juga gitu loh. Artinya bahwa mau mencari tahu dengan cara apa, bahwa Yesus itu disalib atau enggak disalib, ya silakan saja gitu loh. Asalkan bisa sesuai dengan data-datanya, bukti-buktinya, kita bandingkan, kita bahas, kan begitu Bro. Iya, itu Tuan Guru. Makanya gini saya bilang, kalau orang yang hanya berkiblat ke konsensus, inilah kacaunya. Ini sekarang kalau ditanya, nih banyak nih ya, saya tinggal di Kalimantan, saya tanya nih orang Kalimantan, emas itu asalnya dari mana? Pasti mereka jawab dari bumi. Banyak. Ini kalau konsensus nih, kesepakatan nih. Nggak dicari tahu asal usul emas itu dari mana. Itu bukan batuan bumi asli, itu batuan luar angkasa. Contoh gitu. Makanya itu saya bilang, saya tuh kalau meyakini satu konsep itu nggak mau, saya paling anti dengan konsensus, kesepakatan. Saya paling anti itu. Setiap orang berhak melahirkan tesanya sendiri. Setiap orang berhak melahirkan tesanya sendiri. Tetapi saya bilang juga sama Demian, tapi karena saya sudah beriman, masalahnya, karena saya sudah beriman, justru saya ingin memperkuat keyakinan saya itu dengan fakta-fakta yang ada saat ini gitu. Nah, kebanyakan kan curangnya orang-orang sekarang itu kan kayak menghindar begitu. Oh, nggak bisa lah. Kalau udah kitab suci bilang gitu, ya ketika bertentangan dengan sejarah itu nggak bisa diterima sejarahnya. Nah, masalahnya ada kata ditentang, padahal seharusnya itu tidak bertentangan, justru terhubung. Nah, ini yang saya nggak suka. Jadi kayak beberapa orang menyepakati apa yang diterangkan dalam kitab suci itu bertentangan dengan sejarah. Nah, kata bertentangannya itu yang saya nggak suka. Jangan-jangan bukan bertentangan, justru memperkuat. Dari mana itu alasan sehingga mengatakan itu bertentangan? Justru itu memperkuat. Nah itu, Tuan Guru.
Maksud saya begitu, dan Demian maksud saya itu ke situ gitu loh. Maka saya bukannya pengen terlalu jauh, tapi justru saya pengen merujuk kepada asal usulnya dulu. Saya nggak mau etimologi, tapi epistem. Kalau etimologi itu hanya soal kosakata, tapi epistem itu di dalamnya kompleks. Epistem itu kompleks dia. Pendekatannya empirik juga, etimologi enggak. Baik. Gitu deh. Mungkin Bang Demian kurang bawa saja ke situ, kurang ini ya, kurang memahami Bang Satria nihilism. Ini ada Bang Juma ya, angkat tema baru aja ya, angkat tema baru aja sama Bang Demian. Silakan, mau tema apa Demian? Langsung debat ini, astaga. Ngobrol dulu lah, santai dulu. Oh, kalau gitu silakan Guru Nda. Izin ya, saya ya, izin Tuan Guru juga saya jeda dulu silakan. sekitar 1 jam. Ya silakan, saya menyimak. Oke, baik. Jadi gini, terkait dengan apa yang saudara-saudara saya ini bahas di sini, kalau kita melihat dari klaim dari berbagai keilmuan, kemudian itu kan memang terkait dengan bahasa. Masing-masing orang mengklaim bahwa bahasa ini yang tertua, bahasa ini yang tertua. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang keilmuan secara umum. Bahwa pada dasarnya bahasa yang kemudian dituturkan manusia itu terkait dengan kondisi lingkungan dan di mana dia ada. Oleh karena itulah kemudian ya kita melihat bagaimana bayi di dalam memiliki kemampuan bawaan atau naluria. Bayi untuk menghasilkan beberapa simbol universal seperti senyum, tangisan, itu masing-masing dimiliki oleh bayi berdasarkan naluri yang dibawa dari sejak lahir. Nah, yang membentuk kemudian bayi tersebut kelak mampu mengucapkan sebuah kata, itu dibentuk oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi orang tua tidak dengan sengaja mengajarkan bayi-bayi ini, anak-anak mereka ini cara tersenyum atau cara menangis, cara bersuara, cara melafalkan sebuah kata dengan ekspresi yang mereka punya. Jadi kemampuan linguistik yang kompleks yang dimiliki oleh manusia itu mampu kita tafsirkan, kita pelajari berdasarkan terhadap orang tersebut lahir berada di mana dan kondisi budaya pada masa itu. Jadi bahasa kemudian tidak bisa dipaku mati bahwa bahasa tertua itu adalah bahasa ini dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kita melihat bagaimana jalur pakar bahasa. Mereka pada setuju bahwa tidak hanya terdiri dari simbol bahasa-bahasa itu, tetapi juga gramatika atau tata bahasa. Nah, tata bahasa dan gramatika inilah yang dibentuk oleh lingkungan, yang kemudian dilisankan oleh anak-anak berdasar terhadap apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka temukan dalam teori dan praktek dalam kehidupan mereka. Jadi kalau berbicara mengenai bahasa, artinya berbicara komunikasi manusia, itu tidak bergantung pada bentuknya, tidak bergantung pada lisan, tulisan, tetapi lebih pada pokok kognisi orang-orang tersebut atau bayi atau anak tersebut. Nah, bagaimana kemudian ahli linguistik menjabarkan ini? Bahwa kognisi memegang peranan yang lebih signifikan di dalam manusia itu berbahasa atau memberikan isyarat, di mana isyarat atau bahasa ini sendiri bergantung seluruhnya pada isyarat non-lisan untuk mencapai atau menciptakan atau mengambil sebuah simbol pemaknaan dalam sebuah bentukan isyarat atau bahasa. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini bisa dipahami bahwa hampir tidak mungkin bagi kita kemudian untuk mengetahui atau berspekulasi tentang bahasa manusia paling awal, khususnya dalam bentuk lisan maupun isyarat, yang pernah kemudian atau yang akan atau yang masih digunakan oleh kita pada hari ini. Jadi itu tidak ada bukti yang memadai bahwa bahasa pertama adalah bahasa Septuaginta atau bahasa Aramaik atau bahasa Semitik. Itu tidak ada bukti yang memadai.
Bahkan ahli bahasa ketika mereka kemudian mampu melacak kembali asal-usul bahasa berdasarkan rekaman tulisan kuno misalnya, yang mana para ilmuwan itu bisa kemudian mengatakan bahwa bahasa Sumeria atau bahasa tertulis tertua yang sudah ada sekitar 3.000 sampai 3.300 sampai 3.000 sebelum Masehi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kemudian mengatakan inilah bahasa tertua. Tapi bagaimana kemudian ada prinsip yang mengatakan bahwa bahasa Arab, bahasa internasional di mana penuturnya mencapai 400 sekian juta gitu ya, yang kemudian dikatakan bahasa penutur ini atau tersebar di dunia gitu. Itu dikatakan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang dibutuhkan oleh 1, sekian miliar umat Islam di muka bumi. Itu dikatakan bahwa ini adalah bahasa tertua. Lalu bagaimana caranya untuk mengatakan bahwa inilah bahasa tertua? Sementara coba kita lihat ketika kemudian bayi itu lahir. Ya kan? Bayi itu lahir, ketika kemudian mampu mengucapkan sebuah kata, itu tergantung daripada lingkungan. Nah, sementara kita tidak ada kemampuan untuk mengurai secara histori bayi-bayi anak Adam pertama kali itu mereka menuturkan bahasa apa. Ya, karena itulah kemudian terkait dengan tema kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kita memerlukan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama itu memang harus kita pahami bahwa dua hal ini kadang menimbulkan distorsi. Sebagian orang memahami bahwa sains itu dalam hal ini histori terkait dengan bahasa tadi itu bersifat rasional, ada yang mengatakan empiris, ada yang positif dalam observasi, terukur dan teruji. Namun di bagian lain banyak juga yang memahami bahwa pengetahuan tentang agama terkait dalam bahasa Arab yang saya maksud tadi ya, agama-agama ada yang mengklaim bahwa bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau apapun itu, ada sebagian orang yang mengatakan itu bersifat gaib, supranatural, melampaui fisik, tidak empiris dan sifatnya metapositif. Atas dasar itulah kemudian kita yang hidup di zaman sekarang harus menjadikan agama itu kemudian sesuatu yang dianggap sebagai hal yang bersifat metafisik, metaempiris, lalu kemudian metapositif. Apa maksudnya? Dalam perkembangan berikutnya, pandangan kita sebagai orang beragama maksud saya, dalam hal ini Islam, Kristen dan seterusnya, harus mendudukkan filter kebenaran itu tidak bisa terlepas daripada akal, wahyu, dan juga ilmu pengetahuan. Tiga hal ini yang menjadi pondasi. Harus. Tiga hal ini yang harus menjadi pondasi. Bagaimana kemudian dikatakan wahyu dari Tuhan, wahyu dari ilahi, itu harus berkesesuaian dengan logika manusia. Jadi wahyu dan logika itu harus sejalan. Logika dalam arti kata ilmu pengetahuan. Jadi sains ini di dalam cakupannya juga termasuk histori, dalam kajiannya juga tentang bahasa-bahasa tertua, itu harus berdasar terhadap wahyu. Sebagai orang beragama, kita harus kembalikan ke sana. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan empiris dalam hal ini sains dan ilmu agama oleh masing-masing kita itu harus mengakui bahwa adanya temuan hubungan antara keduanya itu bersifat dikotomis, bersifat dialogis, paralel, harmonis, bahkan konflik atau integrasi. Untuk itulah kemudian ketika ada sebuah agama di zaman modern saat sekarang ini menyajikan sebuah doktrin dan dogma yang tidak dinamis alias dia statis, tetap pada tempatnya, ditinggal oleh perkembangan zaman dan waktu, maka yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena dinul yang hak, agama yang hak, ajaran yang benar, itu pasti dia akan dinamis. Dia dinamis, dia tidak statis. Dia tidak statis. Artinya, kalaupun ada dinamika di dalam perkembangan keilmuan kita terhadap agama, itu selalu satu koridor dengan kitab suci. Nggak bisa kemudian dia menyimpang atau bertolak belakang atau kontradiksi. Ya, jadi kedudukan pengetahuan terhadap bahasa tertua atau kemudian teori yang sahabat kita uraikan itu, ya itu bisa diuji kemudian berdasarkan dengan kitab suci yang kita miliki. Kalau dia bertentangan ataupun ada unsur
Nasab masuk di dalamnya itu bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Seperti misalnya Al-Quran. Mohon maaf nih, saya harus ke Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa langit itu tidak bertiang, dikokohkan tanpa tiang. Lalu kemudian kitab-kitab terdahulu ada yang menyuarakan tiang langit itu berguncang dan seterusnya. Nah, ini kemudian bisa diuji. Kebenaran daripada informasi tiang langit berguncang dan seterusnya itu bisa kita lihat dari segi beberapa aspek keilmuan. Apakah ini metafora atau makna yang sesungguhnya? Lalu bagaimana dengan penggambaran Al-Quran terhadap ini? Nah, untuk itulah kemudian diperlukan adanya dialog, diperlukan adanya keterbukaan antara agama-agama yang kemudian mengklaim diri mereka bahwa kamilah yang benar, kamilah yang kemudian menjadi penerus daripada ajaran para nabi. Kesimpulan dari saya, bahwa ketika kita beragama, di mana agama ini merangkum dua hal, yaitu ilmu pengetahuan empiris, lalu kemudian agama atau ilmu keagamaan atau kitab suci yang kita miliki atau pendapat-pendapat tokoh-tokoh agama yang kita anut, maka yang harus menjadi acuan kemudian adalah ditemukannya hubungan antara keduanya. Bersifat dikotomis, dialogis, harmonis, paralel, bahkan konflik dan integrasi. Kalau keluar dari sana, maka saya katakan, saya akan meninggalkan agama itu. Karena logika wahyu dan juga ilmu pengetahuan itu tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain. Saya kira begitu sementara dari saya. Silakan teman-teman untuk dilanjutkan. Saya menghargai forum ini. Dialog-dialog seperti ini memang harus sering kita hadirkan ya, supaya banyak di antara kita itu yang bisa teredukasi secara umum bahwasanya pengetahuan itu tidak bisa dilepaskan dengan dinul, dengan agama. Sekira demikian sementara. Silakan yang lain. Terima kasih. Sepertinya cocok pernyataan Bang Suma tentang agama itu dinamis, bukan statis. Ada kesejajaran antara ilmu, temuan, dan agama, dan kepercayaan. Jadi kira-kira bagaimana dengan temuan susunan gigi, panjang tubuh, usus, dan lain-lain yang lebih mendekatkan manusia dengan gorila daripada manusia dengan kucing. Tapi hanya dengan susunan gigi saja diperteguh tradisi mainstream agama yang menyatakan manusia malah lebih dekat dengan kucing dalam hal ini. Oke, saya menambahkan ya. Terima kasih Gurunda, tadi luar biasa penjabarannya tentang bagaimana sejarah dinamisme dalam beragama dan tidak stagnan, tidak statis di sini. Saya mencoba mengulik dari sejarah bagaimana peradaban dunia ini berkembang. Bahwa kita mengetahui Allah itu pencipta, Sang Maha Pencipta itu pasti satu. Agama manapun mengatakan bahwa yang menciptakan satu. Bahkan Hindu pun, dewa-dewa itu adalah pembantu. Yang menciptakan cuma satu. Artinya skenario yang mempunyai skenario ini, dunia alam semesta ini adalah satu. Terjadi sebuah transisi dalam agama yang bermunculan. Contoh Hindu. Ya, sebagai agama tertua yang diakui saat ini oleh dunia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Terjadi sebuah transisi, ya, terjadi sebuah transisi dari ekosistem, bahkan perkembangannya itu mempengaruhi sosial masyarakat. Contoh bagaimana strata-strata masyarakat di sana ya, terjadi sebuah strata di sana, dan ini berkaitan dengan sosial politik. Ya, perkembangan sebuah agama awalnya adalah sebuah perkembangan yang muncul dari bawah. Makanya Islam saat itu Rasulullah SAW muncul dari sebuah zaman yang jahiliyah, tidak ada peradaban di sana. Di sanalah Allah memunculkan Nabi Allah Muhammad SAW. Kenapa? Untuk kembali menegakkan, ya, meneruskan. Makanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Khatamul Anbiya. Nah, kalau kita kaitkan dengan sejarah peradaban agama dan sejarah peradaban sosial politik di dunia ini, maka kita akan mengetahui ada saling berkelidan, saling terhubung, saling terkoneksi antara agama satu dengan agama yang lain.
Karena memang tidak bisa terlepas dari sosial politik masyarakat. Sebagai contoh, ketika Hindu mulai terdesak oleh sebuah agama Buddha, Siddhartha Gautama, muncullah sebuah manuver untuk terus eksis Hindu ini, sehingga agama yang baru ini diadopsi untuk dimasukkan kepada agama yang lebih dulu, yaitu Hindu. Nah, dalam hal ini Islam tidak seperti itu. Ya, saya tidak memuji Islam, tapi saya mengaitkan dalam sosial politik bagaimana kehidupan bermasyarakat ya. Islam ketika Islam ketika memasuki suatu daerah, Islam mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Inilah yang dinamakan sebuah agama memberikan sebuah kehidupan revolusioner, perubahan yang sangat revolusioner. Contoh ketika kita ingat di Nusantara, peradaban animisme dan dinamisme berkembang. Bagaimana ketika sedekah bumi, mungkin di daerah luar Jawa nggak tahu saya ada atau enggak, sedekah bumi, selamatan gitu ya. Itu adalah mempercayai ada ruh yang mempunyai sebuah entitas ya tertinggi sehingga mempunyai sebuah kekuatan yang mempengaruhi wilayah yang dikuasainya atau disebut danyang. Itu dari kata dahyang. Saya pernah diskusi sama Erben masalah ini, dahyang tentang Tuhan yaitu tuhyang ya. Kristen mengatakan dari Tuhan yang padahal itu adalah pemalsuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal ini, Islam itu revolusioner. Dia datang untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Bukan masyarakat atau peradaban itu yang mempengaruhi agama. Ini berbeda, mohon maaf Demian, ini berbeda dengan kekristenan. Kekristenan ketika ditanya tentang detail-detail tentang hukum-hukum di masyarakat, mereka bertanya, loh di masyarakat kan udah ada. Artinya mereka menginduk kepada sosial politik atau sosial psikologis di dalam masyarakat. Bukan agamanya yang mempengaruhi peradaban, tapi dia yang dipengaruhi oleh peradaban. Berbeda dengan Islam. Yang saya teruskan lagi tentang contoh tentang sedekah bumi. Bagaimana Islam mempengaruhi. Sunan Kalijaga saat itu memberikan sebuah pengaruh Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan kemusyrikan diisi dengan keislaman, bacaan-bacaan yang diambil dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya revolusioner, merubah sebuah tatanan masyarakat yang stagnan, masyarakat yang jahiliyah menjadi sebuah masyarakat yang berpikir, memberikan sebuah pengetahuan baru kepada masyarakat itu. Ini yang tidak ada di dalam agama yang lain. Agama yang lain selalu memberikan, kalau bahasa ininya adalah sinkretisme, menggabungkan antara budaya dengan agama. Islam tidak. Islam justru membuat sebuah langkah revolusioner positif dengan mempengaruhi kehidupan strata psikologis masyarakat di situ, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan. Di dalam kekristenan, ketika kita tanya tentang data-data detail, tentang hukum-hukum detail, mereka akan bertanya, loh ngapain kita ngurusin hal itu? Atau sudah ada kok. Artinya tidak ada cakupan yang luas tentang kehidupan bermasyarakat di dalam agama-agama yang lain. Islam tidak seperti itu. Islam memberikan sebuah pengaruh revolusioner positif dan memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat sehingga kehidupan tidak stagnan dan berkembang, sehingga ada ada perkembangan di dalam tata cara untuk ritual-ritual, sehingga bukan Islam yang dipengaruhi tapi Islam yang mempengaruhi. Mungkin itu aja Ikhwan Fillah. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Tapi sampai sekarang itu hukum Islam tunduk sama hukum pemerintah. Oke. Kalau kamu mengatakan bahwa hukum Islam tunduk dengan hukum pemerintah, sekarang saya tanya, apakah hukum-hukum di negara Indonesia ini dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam? Saya pikir tidak loh ya, karena kalau dalam hukum Islam misalkan orang mencuri itu harus dipotong tangannya, bukan dipenjara. Orang kalau membunuh itu harus dibunuh, bukan dipenjara. Orang kalau pokoknya banyak sekali yang tidak termasuk hukum Islam gitu loh. Artinya kan tidak berlaku kalau kamu bilang bahwa hukum Islam mempengaruhi budaya setempat. Yang ada budaya setempat yang mengalahkan hukum Islam. Sampai sekarang kan nggak berlaku. Saya akan jawab, Demian. Saya akan jawab. Duduk tenang di pojokan, saya akan jawab. Di dalam Islam tidak sekaku itu menerapkan sebuah hukum-hukum. Bahkan hukum khisos, hukum mati dibayar mati, tidak berlaku ketika itu masih ada lanjutannya. Ketika ahli warisnya memberikan maaf dan yang membunuh dihukum denda. Tidak kok. Hukum mencuri. Pada satu kisah Rasulullah SAW, ya ada pencuri yang ternyata pencuri itu ternyata hanya mengambil untuk cukup buat makannya.
Yang dihukum malah apa? Yang dihukum adalah pemerintah setempat karena tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya. No, Islam tidak sekaku itu, baby. Tapi kalau Saya kekristenan, tahu. saya sebentar. Yang saya tanyakan kenapa hukumnya nggak berlaku? Sebentar dong. Katanya hukum Sebentar, Islam. Demian, sebentar. Saya ketika kamu bicara saya diam, ya. Duduk tenang, jangan kemasukan Roh Kudus dulu. Jadi ketika Islam menerapkan hukum-hukum itu, Islam tidak kaku seperti itu. Ada musyawarah di sana. Ada namanya hukum impactnya seperti apa. Nah, kalau kita kaitkan, kamu mengaitkan dengan hukum Islam di dalam Indonesia ini, saya katakan kalau memang hukum Islam tidak mempengaruhi, sekarang saya tanya, pembukaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara berdiri kokoh ketika ada sebuah justifikasi, declare bahwa negara itu merdeka. Sekarang saya tanya, pembukaan Pancasila dipengaruhi Islam nggak? Dipengaruhi nilai Islam? Seharusnya saya yang tanya, bukan balik nanya. Bukan, justru itu bukan saya hukum. menjustifikasi. Yang tadi kamu, sebentar dong, saya ngomong tadi kamu ngomong, saya diam. Saya belum selesai, Demi. Masa belum selesai panjang kali. Ya sebentar dong, saya belum selesai ya. Kalau kita kaitkan Demian dengan kejang. Kalau kita kaitkan dengan kalau kita kaitkan dengan kekristenan, sekarang hukum kekristenan adalah hukum kasih. Penjara harusnya dihapuskan. Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Tetapi saat ini terbukti ada belasan negara, kalau nggak salah catat 19 negara yang memakai hukum syariat Islam. Ya, hukum syariat Islam. Jangan disalahkan hukum syariat Islamnya, tapi yang menegakkan syariat Islam itu amanah atau tidak. Jangan menyalahkan syariatnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, challenge tidak bisa berlaku di dalam sebuah tatanan hidup bermasyarakat. Saya kasih tahu ada negara yang tidak punya penjara ketika melakukan sebuah kesalahan, ada hukum kasih di sana dan dilepaskan. Sama saya harus ada data. Silakan tunjukkan satu bukti negara. Saya akan menunjukkan satu bukti negara yang memakai hukum-hukum syariat Islam. Silakan tunjukkan. Silakan. Oke, saya jawab ya. Yang saya tanyakan ini penerapan hukum Islamnya, bukan jangan ngeles. Saling ada tidak di dunia ini? Terguncang. Jangan ngeles. Ada nggak di dunia ini? Loh, kamu yang terguncang. Ada di dunia ini yang menerapkan hukum kasih? Katanya Anda ngomong saya diam. Saya ngomong saya. Berarti tidak ada. Lah. Enggak. Jawab dulu dong. Ada nggak? Terguncang. Tahan itu kuda-kuda rumahnya biar tidak. Tidak ngeles kamu nggak berlaku depan saya, Demian. Takut dia takut saya ngomong nih. Dunia tidak ada yang menerapkan hukum kasih. Jangan takut saya ngomong lah. Silakan. yang saya bilang adalah penerapan bukan saling memaafkan, jadi tidak usah potong tangannya, tidak usah dibunuh. Saya bilang penerapan hukumnya. Soalnya kan ini argumenmu sendiri, kau bilang hukum Islam itu mempengaruhi budaya setempat. Bukan budaya setempat mempengaruhi hukum Islam. Nah, kalau begitu seharusnya di seluruh dunia di mana ada Islam di situ, seharusnya hukum Islam itu berlaku di wilayah tersebut. Mau dia ada agama Islam atau non-Islam di situ, seharusnya berlaku. Seluruh orang Islam dan non-Islam wajib melakukannya. Karena hukum Islam itu kan kata kamu kan mempengaruhi budaya setempat. Bukan budaya setempat itu mempengaruhi hukum Islam, kan begitu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa hukum Islam itu mempengaruhi budaya setempat, seharusnya tuh sampai sekarang di Indonesia hukum Islam itu diterapkan. Potong tangan, kalau soal memaafkan itu urusan lain. Yang saya bilang ini adalah penerapan hukumnya potong tangan, kalau ada orang yang membunuh harus dibunuh. Kalau misalkan orang itu nggak mau memaafkannya kan harus dibunuh itu. Terus kalau misalkan ada orang yang nggak mau memaafkan harus dipotong tangannya, kan begitu. Jadi penerapan hukumnya kan harus ada. Kalau nggak ada berarti kata-katamu yang tadi kamu bilang itu gugur gitu loh. Kemudian yang kedua, hukum Kristen itu berlaku di Indonesia. Buktinya kalau orang mencuri itu tidak dihakimi, tidak dilempari dengan batu, tapi diamankan. Penjara itu adalah aturan yang dibuat oleh negara-negara Eropa supaya manusia itu tidak melakukan atau istilahnya melakukan hakim sendiri gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang membunuh misalkan, nah dia diamankan, dipenjarakan. Penjarakan itu kan nggak dibunuh dianya. Kalau dia mencuri kan nggak dipotong tangannya, jadi nggak ada yang menghakimi dia. Artinya kan hukum Yesus itu berlaku gitu loh. Jadi kalau
kalimat mengasihi, hukum kasih. Astagfirullahaladzim, Sebentar, cocok hukum banget. kasih itu begini. Saya jelasin hukum kasih buat kau. Iya. Hukum kasih itu misalkan ya, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita memaafkan dia dengan ikhlas dan dengan tulus. Tapi kalau orang itu nanti dia membahayakan orang lain, kan ada pemerintah yang mengamankan dia dengan cara yang baik dan layak gitu loh. Itu urusan lain lagi. Bukan berarti kita nggak memaafkan dia. Kita sudah tulus memaafkan dia dan mengampuni dia. Tapi orang itu harus diamankan, itu hukum yang diatur oleh pemerintah. Artinya kita tidak membalas kejahatannya. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mengasihi, hukum kasih itu dia berlaku. Hukum Islam justru yang tidak berlaku gitu loh. Orang yang Oke, saya seharusnya dihukum, udah. dihukum itu tidak bisa dihukum dengan hukum Islam. Tapi dengan hukum yang diatur oleh negara-negara Eropa. Dipenjarakan loh, bukan dipotong tangannya. Oke, Dan udah. kalau di Indonesia misalnya, bentar dong. Sekarang tadi kan kok kamu panjang. Saya belum selesai. Dan kalau di Indonesia ada tuh orang-orang yang suka main hakim sendiri gitu. Kalau ada copet itu seharusnya dia dilapor di polisi, terus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kebanyakan itu ada pencopet itu yang dilempari sampai mati, digebukin, aduh parah-parah sekali itu. Gitu Bang. Jadi gimana itu? Oke. Saya bingung ini. Ini orang tidak bisa membedakan mana substansi dan mana eksistensi, Widih. tidak bisa membedakan mana Bahasa oknum dan ngeletsnya keluar. mana. Oh enggak demikian. Jadi di dalam Quran surat Al-Nisa ayat 59 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri apa? Adalah pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan di sini adalah orang-orang yang menegakkan nilai-nilai keadilan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, seorang pemimpin itu sebelah kakinya sudah di surga dan sebelah kakinya sudah di neraka. Artinya dia sangat penting posisinya, keputusannya itu adalah mewakili keadilan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukum Islam yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia ini, kita kaitkan dengan satu. Yang pertama, ketika umat Kristen, saya akan membawa ke sebuah historical. Saya tarik kepada historical di tahun 40-an, ya, ketika terjadi persiapan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Saat itu Muhammad Husni Tamrin ya mengusulkan untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Ingat, menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Tetapi berdasarkan berdasarkan musyawarah dan demi kemaslahatan semua bangsa di negara Republik Indonesia ini, maka putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu Wahid Hashim pulang ke Jombang, melaporkan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari apa yang harus diambil langkahnya, dan Hashim Asy'ari menggunakan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana ketaatan kepada ulil amri, dan lebih saat itu kalau nggak salah ayat yang dibacakan adalah membunuh satu orang sama saja membunuh seluruh semesta ini. Artinya kedamaian dan kenyamanan nyawa manusia, terjadi pertumpahan darah dihindari di dalam Islam. Maka kalau mau memaksakan, apa susahnya saat itu Indonesia bersyariat Islam? Tetapi umat Islam adalah umat yang damai, rahmatan lil alamin, rahmat buat semua orang. Sehingga saat itu Wahid Hashim setelah menghadap kepada ayahandanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, dia langsung ikut lagi rapat BPUPKI dan mengusulkan bahwa negara ini berdasarkan Pancasila. Siapa yang merumuskan nilai-nilai Pancasila? Kamu tahu siapa lambang Pancasila yang membuat? Sultan Al-Qadri, keturunan Arab, Islam luar biasa, menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat, tentang bagaimana menjaga kedamaian, tentang bagaimana menghormati hak-hak walaupun itu bukan Islam. Luar biasanya Islam di dalam negara Republik Indonesia. Kalau kita bayangkan dengan apa yang terjadi di Maluku, RMS, Republik Maluku Selatan, ketika itu pemberontak yang bernama Sio Makil, insya Allah saya historikal hafal, menggunakan doktrin-doktrin dan narasi-narasi mendirikan negara Kristen di sana. Bayangkan, berapa banyak yang meninggal, dipaksa, umat Islam di sana dibunuh ketika mau mendirikan negara kekristenan. Berbeda negara kesatuan Republik Indonesia ketika mau terbentuk, dengan nilai-nilai kedamaian, dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim, rahmatan lil alamin, dicegahlah terjadi. Tahun 45 itu Demian, itu tahun yang sangat krisis untuk pembentukan arah kemana negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk. Tetapi Masya Allah, founding father yang rata-rata adalah umat Islam menetapkan Pancasila sebagai landasan negara tanpa melupakan hal yang paling penting. Apa itu? Di pembukaan atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada tuh atas nama Tuhan yang lain. Artinya Islam didirikan berdasarkan apa yang ada di dalam nilai-nilai Al-Quranul Karim, nilai-nilai syariat-syariat Islam. Tentang hukuman yang tidak berlaku, tentang tangan tidak berlaku. Kita kembalikan kepada konteksnya. Contoh ketika saya ceritakan tadi, Rasulullah SAW ketika ada pencuri, apakah langsung memotong tangannya? Enggak. Apakah ketika ada pembunuhan langsung dibunuh? Tidak. Itu kan karena Islamofobia aja. Karena terlalu benci terhadap Islam sehingga mereka tidak ada ruang atau celah untuk menilai positif terhadap Islam. Bagaimana ketika terjadi pembunuhan? Ada hukum-hukum membunuh secara sengaja, membunuh secara tidak sengaja. Apakah membunuh ketika mematikan orang itu langsung dibunuh? Bayangkan ketika ada sopir yang menabrak orang, tiba-tiba langsung dibunuh, oh kamu udah matiin langsung bunuh. Tidak seperti itu Islam. Islam akan meneliti dulu dari ujung sampai nanti pangkalnya, sehingga hukum-hukum itu bisa ditegakkan dengan adil. Dan demikian, kalau kita kaitkan ini dengan hukum-hukum Islam, kita kaitkan dengan apa yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Kristen tidak ada pengaruhnya sama sekali. Adakah hukum kasih? Kamu bilang, oh hukum kasih memaafkan itu dipenjarakan gak tidak bunuh. Artinya memaafkan itu, bahkan kata Yesus apa? Ketika jubahmu diminta diambil, tampar pipi kiri dan tampar pipi kanan. Kamu melaksanakan itu? Di Indonesia ada yang melaksanakan itu? Istrinya diperkosa, anaknya dikasih? Bullshit. Sampai gigi lo keriting tidak ada contohnya. Karena memang tidak ada. Apa yang ada di dalam Bible adalah apa yang tidak ada masuk di dalam logika manusia sehat. Hukum-hukum yang berlaku adalah hukum-hukum manusia, bukan hukum-hukum syamawi, hukum-hukum langit, hukum-hukum Allah. Yang sehingga Allah maha skenario ke depan pun hukum ini akan tetap, ya, akan tetap masuk akal, akan tetap logis, dan akan tetap sesuai dengan zamannya. Mungkin itu Demian ya. Gurunda atau yang lain boleh silakan menanggapi. Mohon maaf saya terlalu panjang. Kabur. Enggak, saya nggak kabur Demian, nggak ada saya kaburnya, saya di sini kok. Ya. Ya udah, kalau nggak saya tanggapi ya, jangan kabur lah. Begini loh, Bang Farhan yang saya hormati, yang baik hati. Pemimpin itu adalah orang yang memegang keadilan. Kalau saya tanya sama Bang Farhan ya. Kalau orang mencuri itu hukuman yang paling adil di dalam Islam itu apa? Selain daripada memaafkan. Kalau contoh nih, saya tidak mau memaafkan dia karena dia mencuri 2.000 domba saya hilang, 2.000 kambing saya hilang. Saya tidak memaafkan dia. Hukuman apa yang paling pantas diterapkan untuk dia? Silakan dijawab dengan hukum Islam. Dan apakah dia berlaku di Indonesia sekarang? Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sampai sekarang selain daripada narkoba dan juga pembunuhan berencana pun. Sekalipun pembunuhan berencana paling tinggi itu cuma 20 tahun penjara tuh. Yang lain tentang hukuman dihukum mati, itu adalah tentang narkoba itu loh, baru dihukum mati. Nah kalau misalkan orang itu dapat divonis itu kan kalau misalkan dia membunuh tanpa sengaja, artinya dia tidak punya niat. Nah itu tidak bisa dijatuhi hukuman mati secara langsung dihukum mati, itu tidak loh. Nah bagaimana dengan orang yang punya niat untuk melakukan pembunuhan dan kemudian keluarga dari korban ini dia tidak mau memaafkan orang tersebut? Apa hukuman yang paling pantas untuk keluarga itu dia mendapat keadilan? Silakan dijawab dengan hukum Islam. Apakah itu berlaku di dalam Islam? Tidak, kamu kata suruh jawab, gimana sih? Iya enggak, nanti aja jawabnya, ini masih. Oh nanti, ngomong dong nanti dong. Nah, apakah itu masih berlaku di Indonesia sekarang gitu loh. Jadi kalau misalkan bisa dikatakan bahwa memaafkan, artinya ngapain lagi ada yang namanya penggal tangan, pancung kepala itu loh. Kan dihapus aja itu, memaafkan aja begitu. Kalau misalkan itu benar, berarti itu masih berlaku dalam keadaan tertentu. Artinya tidak berlaku di Indonesia ini hukum itu begitu loh. Jadi, oke, saya jawab. Sebentar, belum. Tadi Anda panjang loh. Jadi, premis yang tadi Anda bangun bahwa hukum Islam itu mempengaruhi budaya setempat, itu sudah gugur gitu loh. Tapi kalau hukum Kristen, ya, ketika ada orang mau membunuh misalkan keluarga kita, ya kita memaafkan saja, mengampuni. Tapi dia harus diamankan sesuai dengan mengampuni diamankan. Bukan plan. Dia tidak dibunuh loh. Lucu gak sih?
Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, dengarkan baik-baik ya. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu begini contohnya ya. Ketika dia membunuh, kita itu balik membunuh dia. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa, dan Yesus itu tidak mengajarkan seperti itu. Makanya ada hukum pemerintah yang mengatur kan, dan itu sudah paling benar. Itulah dia itu juga manusia gitu kan. Saya pernah ngelihat Papua itu dibakar loh, nyuri loh. Di Papua itu mayoritas mana? Itu agama salah apa? Itu salah. Makanya jangan bawa oknum, bro. Kamu berbicara selalu oknum. Saya nggak membenarkan oknum dari manapun. Ya, makanya jangan membawa oknum dalam ranah diskusi itu, karena akan sensitif ya. Itu saya ingatkan aja. Oknum adalah sebuah tindakan yang di luar nilai-nilai agama. Iya, kecuali saya membenarkan oknum baru saya salah. Di setiap agama itu pasti kan ada orang main hakim sendiri, mau di Papua, mau di Jawa, mau di Sumatera, mau dimanapun itu, pasti kan ada seperti itu, dan itu adalah perbuatan yang salah. Ya kan ada hukum yang berlaku. Orang itu harus diamankan supaya dia tidak membahayakan orang lain. Jadi tidak ada yang namanya hukum membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berlaku. Dia diamankan loh. Jadi kalau bilang hukum Yesus itu tidak berlaku, ini keliru gitu loh. Konsep penjara itu hukum itu yang itu orang mana itu? Pemerintahan mana yang pertama kali mengatur orang kalau membunuh harus dipenjarakan gitu. Coba belajar sejarah. Kalau biasanya kan orang kalau melakukan pelanggaran itu disalib, terus kemudian dianiaya kan gitu. Coba belajar sejarah yang baik dan betul gitu. Jadi kalau misalkan dibuat framing dan saya sebenarnya tadi kan gak mau menanggapi, tapi karena Bang Farhan menyinggung soal Kristen, bahwa Kristen ini hukumnya tidak berlaku, makanya saya tanggapi begitu loh. Artinya Bang Farhan itu nuduh diri sendiri. Silakan dijawab. Oke, saya jawab sebentar, nanti Gurunda ya. Saya maaf terlalu lama. Jadi terjadi kebingungan apa yang dialami oleh Demian ini. Saya suruh minta bukti negara mana yang menunjukkan hukum kasih. Katanya hukum kasih sudah terlaksana. Ya, dimaafkan tapi diamankan. Ya, dimaafkan tapi diamankan. Dimaafkan di penjara. Ini kekacauan dalam berargumentasi kamu itu. Terjadi kebingungan di dalam neokortek kamu itu, gak tahu isinya seberapa cc ya. Ketika diamankan artinya ada punishment di sana, ada hukuman di sana. Sedangkan hukum kasih tidak menerima hukuman itu. Bayangkan, ditampar pipi kiri, suruh ngasih pipi kanan. Ada punishment nggak di sini? Nggak ada. Tidak ada punishment. Tetapi dalam Islam, punishment akan diturunkan melihat kondisinya. Contoh, di dalam negara Indonesia, ketika membunuh secara berencana, berniat membunuh, ada skenario yang dirancang, hukumannya adalah mati. Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Yang kedua, ketika Islam memberikan ruang atau celah untuk memberikan sebuah hal tentang ahli warisnya, kisos ini, itu adalah sebagai sebuah keadilan. Saya tanya logika Anda, hal yang siapa yang paling dirugikan ketika suaminya dibunuh? Siapa yang paling dirugikan ketika ayahnya dibunuh? Siapa yang dirugikan ketika adiknya dibunuh? Pasti keluarganya. Sehingga Islam menampilkan wajah keadilan yang luas dengan memberi wewenang yang paling besar, bukan di pengadilan, tetapi di orang yang impactnya paling besar menerimanya, yaitu keluarganya. Artinya Islam merangkul semuanya, hukum-hukum ini dalam nilai-nilai keadilan. Contoh di dalam Indonesia, ketika hukum ini tidak diterapkan. Bagaimana contohnya ketika ada orang yang dibunuh anaknya, tidak terima hukumannya terlalu ringan. Tetapi Islam mewadahi semua ini dengan apa? Dengan memberikan sebuah ruang untuk keluarganya, apakah dimaafkan atau tidak. Ketika tidak dimaafkan, maka hukumannya akan dibunuh. Saya tekankan sekali lagi di dalam Quran surat An-Nisa 59 tadi, bahwa di dalam hukum-hukum Islam tidak hanya patuh kepada Allah, tidak hanya patuh kepada Rasulullah, tapi patuh kepada ulil amri yang menjalankan syariat Islam. Dia adalah orang-orang soleh, dia menjalankan agamanya dengan teguh, maka kita wajib dan taat untuk pada ulil amri. Inilah Islam, memberikan sebuah wadah yang luas. Tetapi jika kekristenan kita komparasi hukum itu, terjadi kebingungan. Kamu berargumentasi tadi katanya dimaafkan tapi diamankan. Ada nggak di dalam Bible kamu diamankan? Ada nggak di dalam Bible kamu itu disuruh membalas, disuruh pipi kiri, udah dong tangkap penjara? Gak ada di dalam Bible kamu. Tetapi di dalam Islam ada hukum itu, yaitu mereka harus mendapatkan hukuman juga. Di dalam agama Anda, Bible Anda tidak ada. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ayo dong laksanakan
hukum itu. Dan saya tanya sekali lagi, negara mana yang menjalankan hukum kasih ini? Nonsen. Kalau kamu mau bicara tentang sejarah bagaimana penjara, sebelum Kristen muncul, di zaman Fir'aun, itu sudah ada penjara. Di dalam kisah Al-Quranul Karim, bagaimana Nabi Yusuf di penjara. Emang di penjara itu kekristenan, pede amat lu. Kalau kata Mandra, GR lu. Di dalam zaman Nabi Yusuf ketika Fir'aun berkuasa itu sudah ada namanya penjara. Yusuf pernah di penjara. Kepedean sekali ini kekristenan ini mau klaim penjara itu adalah produk dari apa Kristen. Tafadhol Gurunda, silakan. Mohon maaf kepanjangan. Oke, sedikit saya ya teman-teman. Sini. Bentar, Demian. Jadi kalau kita berbicara mengenai negara kita dalam hal ini hukum ya kita harus memahami dulu bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Jadi Indonesia itu harus dipahami tidak berdasar terhadap Islam secara kafah. Nah, jadi kalau Anda memaksakan kemudian penerapan hukum Islam harus 100% di Indonesia, itu Anda keliru. Tapi yang perlu dipahami, bahwa asas negara kita itu berdasarkan Islam. Berbicara mengenai ketuhanan, di situ tauhid. Al-Quran berbicara mengenai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial. Nah, Pancasila itu diambil dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana tentang sila pertama, ambilnya dari surah Al-Ikhlas. Sila kedua kemudian ambilnya dari Al-Hujurat ayat 13. Sila ketiga ambilnya dari Al-Hujurat ayat 10. Sila keempat kemudian ngambilnya dari Ali Imran ayat 159. Dan sila kelima, ya ayyuhan nasu, itu diambil dari Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika kemudian kita berbicara mengenai perspektif hukum Islam. Ya, ini harus dipahami secara global dulu, secara menyeluruh dulu. Jadi kita tidak bisa kemudian menjadikan acuan hukum Islam itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar. Yang perlu dipahami bahwa Islam sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia itu sangat mempengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum. Bagaimana kemudian penelusuran hukum Islam dari aspek sejarah itu bisa kita telusuri dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Eksistensi hukum Islam yang kemudian hidup di kalangan masyarakat itu diakui sendiri oleh ahli hukum. Baik itu yang Kristen, Hindu, Buddha, mereka mengakui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama mayoritas pemeluknya. Coba kita tengok sejarah. Pada masa pemerintah Hindia Belanda misalnya, penerapan hukum Islam itu hanya terbatas pada bidang kekeluargaan, internal Islam aja. Artinya, produk hukum Islam pada masa pemerintahan Belanda, ya, itu telah ada. Bagaimana kemudian pengaturan peradilan agama serta materi hukumnya, itu sudah bersumber daripada asas Islam. Namun, peran hukum adat mendominasi aturan pada masa itu. Nah, ini yang perlu dipahami kemudian. Sehingga dengan berjalannya waktu, peranan para tokoh muslim itu cukup dominan dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elit, sehingga rancangan undang-undang perkawinan, rancangan undang-undang kemudian tentang pengelolaan zakat, wakaf, perbankan syariah, dan seterusnya, itu mencakup ruang esensi daripada ajaran Islam itu sendiri, hukum-hukum Islam itu sendiri. Lalu apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Fa'afu wasfahu hatta ya'tillahi bi amrih. Maka maafkanlah mereka dan berlapanglah dadalah mereka sampai Allah memberikan perintahnya. Artinya gini, ketika kemudian syariat Islam itu tidak diberlakukan secara kafah di negara kita ini, ya kita lihat ada ketimpangan, ada ketidakselarasan, ada kemudian titik di mana masyarakat atau penduduk kita itu terkecewakan. Ini nggak bisa dipungkiri. Bagaimana kemudian riak terjadi di mana-mana. Adanya ketimpangan-ketimpangan yang mungkin kaitannya dengan sosial, politik, dan seterusnya. Ini berdampak apa? Karena tidak menerapkan hukum Islamnya secara kafah.
Coba kita lihat bagaimana kemudian negara kita tentang perkawinan, peradilan agama, kompilasi hukum Islam maksud saya. Terus kemudian penyelenggaraan perbankan syariah, adanya penyelenggaraan ibadah haji, umroh, pengelolaan zakat, kemudian hukum yang secara menyeluruh dan disahkan negara yang terjadi yang diberlakukan di daerah keistimewaan Aceh. Mata mana lagi yang tidak memandang semua ini? Bahwa ketika asas yang diamalkan atau dilaksanakan atau yang difungsikan di negara kita ini, asas ketuhanan, maka saya, Bang Suma, itu mengatakan berdasarkan dialog-dialog yang kita lakukan selama ini bertahun-tahun, maka sebenarnya, mohon maaf saya katakan, negara Indonesia itu harusnya kemudian menegakkan Pancasila sila pertama itu. Bahwa rakyat Indonesia harus berasas terhadap ketuhanan yang hanya satu. Sehingga implementasi penjabaran dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, orang-orang yang Tuhannya lebih dari satu ya tidak layak diberikan kemudian sesuatu pengakuan, ini secara pandangan, pengakuan bahwa mereka itu adalah warga negara yang baik dan benar, taat pada Pancasila. Nah, jadi penerapan hukum Islam itu tidak mesti harus langsung semuanya diterapkan, enggak. Ketika kemudian umat Islam itu memiliki satu problem dalam bernegara, itu dikembalikan kepada negara. Kenapa? Karena perintahnya dalam Al-Quran juga demikian. Bahwa kita harus mentaati pemerintah, kita harus mentaati pemimpin. Nah, selama hukum yang terjadi itu tidak mencederai daripada keyakinan umat Islam, itu saya kira hukum positifnya tidak masalah. Tidak ada yang bermasalah dengan Islam. Hukum Islam berlaku di Indonesia, itu perlu Anda pahami. Ada dua hal. Hukum Islam yang berlaku secara formal, yuridis. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Manusia dengan benda yang kemudian disebut dengan hukum muamalat atau hukum perdata. Itu ada di Islam. Dan itu sudah diserap masuk ke dalam perundang-undangan negara kita. Lalu kemudian yang kedua, ada hukum positif yang berdasar atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian kisi-kisi dari aturan itu diambil dari Quran. Contoh perkawinan, pewarisan, pewakafan. Nah, ini yang bersifat kemudian formatif, ya. Ini yang terformat kemudian yang kemudian menjadi acuan di dalam kehidupan bernegara. Jadi hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan seperti misalnya berupa kemurnian dalam beribadah, ini tercangkum di dalam ketatanegaraan kita. Jadi hukum Islam itu kemudian secara tidak langsung itu sudah diterapkan di Indonesia. Sudah diterapkan. Adapun terkait dengan hukum potong tangan dan seterusnya, ya ini harus kita lihat situasional. Gak bisa kemudian hukum Islam harus Islam. Kenapa? Karena ini bukan negara Islam. Yang kita syukuri kemudian adalah negara kita menjadikan asas Islam itu ya lebih dominan kepada payung Islam itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari karakter agama Anda, misalnya Anda mengatakan hukum kasih. Saya katakan sekuat apapun sebuah negara yang mayoritas Kristen tidak akan mampu kemudian menjadikan asas negara itu menjadi asas Kristen, nggak akan. Karena ajaran kasih itu nggak bisa dilakukan, nggak bisa kemudian diterapkan, nggak boleh. Karena bertentangan dengan muatan yang dibawa oleh Bible itu sendiri. Misalnya, bunuhlah pengikut agama lain. Ini kalau diterapkan di Indonesia, wah celaka. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12. Bunuhlah istrimu di malam pengantin jika dia tidak perawan. Ini nggak bisa diterapkan di Indonesia. Ulangan 22 nomor 20 nomor 21. Bunuhlah manusia yang tidak mendengarkan perkataan pendeta atau imam. Ulangan 17 nomor 12. Bunuh semua paranormal. Bunuh para waria, bunuh peramal, bunuh anak-anak yang memukul orang tuanya, hukum mati orang menyumpahi orang tuanya, bunuh manusia yang selingkuh, pembakaran anak gadis manusia yang nge-seks sebelum nikah atau dia berzina. Ini nggak bisa diterapkan. Oleh karena itulah kemudian hal ini dibungkus, dibuang ke laut, baru ditampilkan panji yang besar dengan mengatakan kami ajaran kasih. Tapi sangat disayangkan itu blunder karena ajaran kasih itu nggak bisa diterapkan dimanapun. Bahkan kalau Anda melihat dalam Keluaran 22 nomor 20, bantailah manusia yang beragama lain. 2 Tawarik 15, bantailah orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Zakaria 13 nomor 3, bunuhlah anakmu jika dia tidak mengaku sebagai nabi. Ini ajaran-ajaran kayak begini nggak bisa kemudian diterima. Tapi kalau Islam, itu yang saya katakan tadi, antara pembahasan ilmu pengetahuan dan dinul Islam, itu seirama, dia dinamis. Muncul kemudian adanya rasionalis di sana, empiris, positif, dan diobservasi, terukur, dan dapat diuji. Itulah Islam. Nah, terbukti penerapan hukum Islam itu ada di Indonesia. Kalau kemudian ada hal yang timpang menurut Anda, kita ada lembaga ulama Indonesia. Ada MUI, Majelis Ulama, yang kemudian mampu mengeluarkan sebuah pemahaman, sebuah keputusan, ijtihad. Jadi umat Islam itu tidak kehilangan arah. Ketika dia jadikan negara Republik Indonesia sebagai payung hukum dalam kehidupannya, secara tidak langsung mereka sudah mendiami dinul Islam itu dengan benar. Saya kira begitu, nggak ada yang salah dengan ini. Yang salah kemudian ini adalah ketika Anda ingin menerapkan ajaran Kristen di Indonesia dan itu tidak punya ruang sama sekali. Anda ingin mengajarkan ketuhanan, Indonesia menganut satu Tuhan, sementara Tuhan agama Anda menganut 3 Tuhan. Jadi susah memang, susah. Memang susah itu. Kristen sangat susah kemudian berkembang di negara ini karena ajaran Kristen itu bertentangan dengan asas Republik Indonesia, berbeda dengan Islam. Demikian sementara. Iya, oke. Kami tanggapi ya dari pihak Kristen. Saya sama bro siapa namanya? Kritisi mau ikut nggak bro kritisi? Iya, begini. Kita kan membahas tentang hukum nih. Oke, siap bro. Gini, kita kan membahas tentang hukum ya. Hukum yang paling adil di dalam Islam itu apa sih? Hukum pemerintah yang diatur oleh manusia ataukah hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Yang lebih adil ini yang mana nih? Kalau pemerintah ya udah nggak usah pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum Allah Subhanahu wa taala ya udah nggak usah pakai hukum pemerintah. Kalau kemudian dibilang hukum Allah dan hukum pemerintah itu sama-sama benar, artinya kalian pakai standar ganda gitu loh. Hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Quran itu berbeda dengan hukum yang ada di dalam pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang tadi udah saya katakan itu loh. Yang paling adil di dalam Islam itu, kalau misalkan orang itu tidak mau memaafkan, hukuman yang paling adil itu adalah misalkan yang tadi itu kan, penggal, nyawa dibayar nyawa, orang yang berzina harus dicambuk. Itu loh hukum yang paling yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa lebih tinggi hukum Allah masa lebih rendah hukum Allah Subhanahu wa taala daripada hukum pemerintah, sehingga hukum pemerintah yang dipakai daripada hukum Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam. Kan begitu gitu loh. Jadi orang Kristen itu beda sama orang Islam yang jadi budak hukum gitu loh. Sama seperti penjelasan para rasul kan. Bahwa kita ini bukan budak hukum Taurat gitu loh, karena semakin banyak hukum dan hukum itu tidak diterapkan atau melanggar hukum itu, semakin banyak dosa kalian itu loh. Bayangkan saja kalau ada 613 mitzvot yang dijalankan oleh orang Yahudi atau hukum Islam yang banyak-banyak itu, terus kita langgar banyak-banyak, aduh gimana ya, makin banyak dosa begitu loh. Jadi kalau misalkan jangankan jauh-jauh ke hukum agama lah, hukum pemerintahan aja. Pemerintah bilang jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah sembarangan aja itu salah loh sebenarnya. Kita dosa nggak? Melakukan dosa dong. Kan orang Islam juga kan dibilang bahwa harus mengikuti pemerintah yang ada kan. Artinya kalian harus taat juga nih. Kalian taat hukum agama dan juga hukum pemerintahan. Kalau kalian melanggar hukum pemerintah berarti ya sama aja dosa begitu. Jadi dosa kalian tuh semakin hari tuh semakin banyak gitu loh. Kalian lebih memilih, ada kadang-kadang orang Islam yang lebih memilih syariat, hukum syariat. Ada kadang-kadang juga yang bilang, enggak kita harus ikut hukum pemerintah, ya bingung gitu loh. Makanya kan ada separuh orang-orang Islam yang mau meninggalkan khilafah kan. Nah karena itu kan mereka lebih memilih hukum yang namanya syariat Islam ini. Hukum yang mengatur dari dalam Quran daripada hukum pemerintahan. Makanya ada gerakan-gerakan khilafah kan, negara Islam itu. Jadi jangan ditutup-tutupi itu, kita terbuka aja begitu loh. Itu tentang di dalam Islam loh ya. Kalau misalkan dibilang Islam mempengaruhi budaya setempat, yang nggak mungkin kita ini hidup sebagai di negara Indonesia dengan hubungan sosial diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, nggak akan mungkin gitu loh. Nah terus kemudian mengenai hukum di dalam kekristenan, yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma di dalam kitab Perjanjian Lama itu di zaman apa itu? Itu di zaman, bisa dikatakan bahwa di zaman batu, di zaman dulu. Itu hukum bagi bangsa Israel. Bagaimana di zaman itu tidak ada perserikatan bangsa-bangsa. Kemudian manusia itu
kalau misalkan dia tidak mempertahankan wilayahnya itu diinvasi kan. Makanya ada kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Asyur, kerajaan Babilonia. Terus orang Israel itu mereka juga terikat dengan yang namanya hukum Torah. Nah, hukum Torah itu seperti yang tadi dijabarkan oleh Bang Suma kan, kalau orang berzina harus dibunuh, dilempari, dirajam kan. Orang membunuh harus dibunuh dan segala macam kan. Kalau misalkan ada bangsa lain datang berperang bangsa Israel lalu harus membalasnya kan. Itu kan di hukum Torah gitu loh. Kenapa dibilang hukum Kristen, hukum Yesus? Kalau hukum Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Apa itu? Yaitu hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 18. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Jadi itu dua hal yang berbeda. Hukum di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dua hal yang berbeda. Justru Yesus menjelaskan kepada kita begini. Kalau kita ini hidup di dalam dunia, ketika orang Israel itu mereka terbuang ke Babilonia, hukum yang mereka jalankan itu tidak berlaku karena yang berkuasa itu adalah Babilonia. Pemerintahannya adalah Babilonia. Hukum yang dipakai untuk mereka adalah hukum Babilonia. Kan begitu. Jadi, hukum kasih itu bisa melengkapi segala sesuatu karena hukum Taurat itu beda dengan hukum kasih karunia. Hukum Taurat itu dia mengikat. Tetapi kalau hukum kasih karunia itu melepaskan kita dari ikatan. Ikatan apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ikatan dosa. Dan faktanya sekarang, orang Yahudi itu tidak bisa melaksanakan hukum Taurat itu. Di negara Israel saja, cuman sedikit aja hukum-hukum yang bisa dijalankan. Selebih dari itu tidak bisa, seperti hukum yang namanya hukum rajam, hukum dimatikan. Sampai sekarang itu tidak berlaku begitu loh. Jadi yang jangan menyinggung-nyinggung soal hukum perjanjian lama karena itu hukum Yahudi. Kalau mau membahas tentang penyempurna hukum, ya kau bacanya di perjanjian baru. Apa yang dijelaskan oleh Yesus? Yesus menjelaskan bahwa hukumnya itu cuma dua, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Dua hukum ini sudah melengkapi 613 mitzvot. Jangan mencuri, jangan berzina. Yang bedanya apa? Yang bedanya adalah pelaksanaan hukumnya. Bukan berarti Yesus membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan bahwa jangan melanggar hukum Taurat. Orang yang melanggar hukum Taurat, dia harus dihukum. Nah, seluruh orang Israel itu semuanya melanggar hukum Taurat. Jadi seluruhnya harus dihukum. Artinya apa? Tidak ada orang satu pun di Israel yang punya wewenang untuk menghakimi orang ketika dia melakukan perzinahan. Kenapa? Karena seluruh orang Israel itu mereka itu sudah melanggar hukum Torah. Maka Yesus menggenapi hukum Torah itu dengan mengatakan, lebih baik mengasihi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita. Ada satu kisah kan, ketika orang-orang Yahudi mau mencoba Yesus dengan hukum Musa, mereka membawa perempuan berzina kan. Apa kata mereka? Mereka bilang gini, dalam hukum Musa mengatakan, kalau ada orang berzina, lempari dengan batu. Apa jawab Yesus? Yesus bilang apa? Yesus bilang, jika di antara kalian tidak ada yang berbuat dosa, hendaklah dia yang duluan melempari wanita itu dengan batu. Yesus tulis itu di tanah tentang, ya bisa saja ditafsirkan Yesus menuliskan dosa-dosa mereka, sehingga mereka sadar kan, mereka melihat tulisan Yesus itu, sehingga mereka pergi dari situ. Artinya selama kau itu masih berdosa, kau itu tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Bagaimana kau menghakimi orang lain dengan alasan dia melanggar hukum Taurat? Sedangkan mereka, orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat itu melanggar hukum Taurat. Dan tidak ada yang menghakimi mereka karena mereka adalah ahli Taurat. Kan begitu. Jadi, kita seluruh manusia ini tidak ada yang sempurna. Nah, pembahasan kita kan mengenai hukum yang berlaku. Apakah kita menjalankan nggak hukum agama kita masing-masing? Kalau tanya kepada orang Kristen, ya jelas dong kami mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Karena di dalam ajaran Kristen itu hukumnya dijalankan secara pribadi, bukan secara bangsa begitu loh. Kalau dalam Islam kan seluruh orang Islam harus patuh begitu, tapi kalau di dalam Kristen itu secara pribadi. Kenapa? Kalau kalian lihat di negara-negara Eropa misalkan ya, itu agama dan politik itu dipisahkan, bahkan di Amerika saja. Demian, maaf saya potong sebentar karena di sini sudah mulai mau azan. Terakhir closing dari saya, habis itu silakan teman-teman lanjut. Saya 2 menit 2 menit lagi sampai. Bang, 2 menit aja. Baru Enggak, saya sudah mau azan ini, habis ini Anda silakan puaskan diri Anda. Saya mohon izin ya. Jadi gini, Al-Quran menerangkan begini, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi perintahnya kepada kami umat Islam, kami harus taat kepada pemerintah.
Nah, kalau saudara yang saudara jabarkan tadi itu, ya Anda tidak pantas di Indonesia berarti. Karena ajaran Anda itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Misalnya ketika Anda mencontohkan orang berzina datang ke Yesus, siapa di antara kalian yang tidak merasa berdosa, silakan lempari duluan. Artinya ketika ada pelaku zina dilaporkan ke polisi di negara kita ini, maka polisinya harus ditanya dulu, apakah kalian tidak ada dosa? Kalau kalian tidak ada dosa, silakan hukum, silakan penjara pelaku zinanya. Artinya ya bubar negara ini kalau hukum kasih itu yang diterapkan. Loh, Bang Sul, saya menjelaskan bahwa hukum Kristen itu, hukum Yesus itu berlaku secara pribadi, bukan secara Nah itu bangsa, dia, Bang. itu dia. Makanya itu dia Apa kesimpulannya. hubungannya dengan Karena penerapan hukum hukum Kristen secara- itu nggak bisa diajarkan secara tidak ada hubungannya dengan global, pemerintah. maka Anda tidak boleh Tidak ada kemudian hubungannya dengan menjadikan pemerintah itu secara sebuah pribadi. kebanggaan. Di Amerika- Kenapa? Anda duduk di negara Amerika Indonesia, saja, Anda itu harus agama tunduk kepada dipisahkan dengan aturan politik. Indonesia. Kalau agama Anda itu adalah aturan pribadi-pribadi, agama Anda nggak cocok di Indonesia. Secara tidak langsung Anda sudah Itu kan membuka per aib minggu, agama Anda. kecuali Bahwa aturan ajaran itu Kristen berlaku tidak bagi layak bangsa. ada di Indonesia. aturan Kenapa? diberlaku Karena menurut bagi bangsa Anda, suatu ajaran kaum, Kristen itu hanya baru bisa salah. dijalankan pribadi-pribadi. Berbeda dengan Ini. Islam. Berbeda dengan Islam. Islam setara dengan apa yang ada di Indonesia. Ya faktanya ayyuhalladzina nggak amanu berlaku atiullah Islam, wa faktanya atiur nggak rasul berlaku. wa ulil amri minkum. Ada Faktanya perintahnya hukum Islam untuk nggak umat berlaku Islam di taat Republik kepada perintah Indonesia yang Indonesia, kita pemerintah cintai Indonesia. ini. Sementara Tidak Anda berlaku mengakui hukum Islam. bahwa agama Kristen itu tidak bisa diterapkan secara umum, tapi Tidak hanya berlaku pribadi-pribadi. Ya hukum sudah, Islam di bawa agamamu Republik ke laut. Indonesia. Jangan hidup di Faktanya Indonesia. tidak ada hukum Ya, peninggalan, Anda sudah hukum mengakui Jepang, bahwa agama Anda cambuk tidak dan cocok di sebagainya, Indonesia. nggak berlaku Agama itu Anda hukumnya. hanya hukum pribadi-pribadi, artinya hanya cocok di laut. Bukan hukum Silakan bawa pribadi agama Kristen ke dijalankan laut. Di secara Indonesia nggak pribadi. cocok ternyata. Saya kira demikian Makanya di ya, Amerika saudara-saudara itu sekalian, dipisahkan kita antara sudah melihat agama dan bagaimana politik. Demian mengakui bahwa Di agama sekolah Kristen aja itu tidak dipisahkan, cocok tidak diterapkan boleh secara belajar umum, agama. hanya Kalau cocok mau belajar diterapkan agama, di belajarnya di gereja, bukan di pribadi-pribadi. sekolah. Jadi Kristen itu sebenarnya nggak cocok di Indonesia. Demikian, terima kasih. Saya Tidak ada yang pamit untuk cocok dan Jumatan. tidak cocok Salam itu tauhid, ketika salam hukum satu Tuhan. dilaksanakan Assalamualaikum di sebuah warahmatullahi republik. Indonesia. Itu yang tidak cocok. Jayalah Indonesia, jayalah agama Islam. Agama di Jayalah luar Indonesia, Islam Pancasila, tidak cocok di harga Indonesia mati. menurut Demian Syariah karena tidak agamanya boleh. hanya bisa diterapkan pribadi-pribadi. Jayalah Assalamualaikum Indonesia, warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila harga mati, bukan hukum khilafah.